Halo semuanya, balik lagi sama gue Adi. Di video kali ini kita akan membahas salah satu metode sistem pakar yang bernama KNN atau K Nearest Neighbor. Metode KNN ini merupakan algoritma yang berbasis instance yang mengklasifikasikan data baru berdasarkan kedekatan dengan data yang sudah ada. Jadi misalkan kalau di kasus mendeteksi penyakit itu sama kayak menyamakan gejala yang diderita oleh pasien dengan data historis dari penyakit itu ya. Terus si data baru ini akan diberi label sesuai kelas dari K tetangga terdekatnya. Dan tetangga terdekat ini dihitung berdasarkan jarak. Untuk cara perhitungan jaraknya itu ada yang pakai Euclidean distance, terus Manhattan distance, dan mungkin masih banyak cara untuk menghitung jarak yang lainnya ya. Tapi kalau untuk di video kali ini kita akan menggunakan Euclidean distance untuk menghitung jaraknya. Dan untuk langkah-langkah yang akan diterapkan pada metode kali ini itu ada persiapan data, sudah pasti ya. Harusnya datanya itu didapat dari pakar karena sistem pakar ya. Terus kita akan menormalisasi datanya. Ini opsional, tapi harusnya lebih baik dinormalisasi dulu ya, biar range si datanya itu sama. Terus setelah kita menormalisasi datanya, kita akan menentukan nilai K. Nilai K ini nilai tetangga terdekatnya ya. Misalnya nilai K-nya 3, nanti hasil perhitungan jaraknya yang terdekat akan diambil 3. Kayak gitu mungkin ya penjelasannya. Terus setelah kita menentukan nilai K, kita akan mengukur jarak yang tadi ya, ada yang Euclidean distance, ada Manhattan distance, dan masih ada cara untuk menghitung jarak yang lainnya mungkin ya. Tapi di video kali ini kita akan menggunakan Euclidean distance. Setelah kita punya jarak, kita memilih K yang terdekat sesuai nilai K tadi ya. Kalau K-nya 3, berarti kita cari 3 data yang terdekat. Setelah itu kita akan melakukan voting atau menghitung rata-ratanya. Ini hasilnya nanti ya. Terus kita akan menghitung akurasinya pakai confusion matrix ini ya. Dan ini bukan langkah KNN sih harusnya, cuma gak apa-apa kita lakuin. Dan udah kayaknya kalau udah hitung akurasi ya udah ya. Jadi kita langsung aja nih. Kasusnya ini masih sama ya, sama yang kemarin di case based reasoning. Datanya juga masih sama, cuma si datanya nggak kita pakai semua karena kebanyakannya kalau ngitung manual pakai semua datanya capek juga. Jadi di sini kita ke halaman datanya dulu kali ya. Untuk download datanya kita download dari halaman ini. Nanti linknya akan ada di kolom deskripsi. Cuma yang data yang kita pakai itu nggak semuanya. Nanti kalau udah download hasilnya kayak gini ya. Nama filenya hard disk dataset. Terus ini data yang dikasih warna kuning ini merupakan data yang diambil untuk data training. Yang ini ya. Yang data training ini. Yang ini nih. Kita kasih warna kuning, sedangkan yang merah itu data testing. Nanti file yang ini juga kalian bisa mendownloadnya melalui link yang ada di kolom deskripsi ya. Terus kita udah halaman datanya udah kita terangin kan ya. Ini udah. Jadi kita langsung ke perhitungannya kayaknya ya. Jadi ini dataset awalnya. Dataset yang dari tadi ya, ini yang kuning, ini yang merah.
kita ganti jadi merah deh, kayak gitu. Terus ya udah, ini data awalnya. Setelah kita punya data kayak gini, kita akan menormalisasi datanya biar range-nya sama ya. Jadi untuk normalisasi kita buat sheet baru. Ini kita hapus dulu ya. Kita sisain 1. Untuk targetnya nggak perlu kita normalisasi karena ini hasilnya ya. Untuk yang di bawah ini biar kita bisa control shift down kayak gini. Jadi ini rumus normalisasinya. Ini untuk data training ya. Jadi X dikurangi minimum dari data training dibagi X maksimum dikurangi X minimum. Jadi berarti kayak gini ya. Kita panggil X. X itu berarti yang data testing ya. X itu yang ini. X apa ini? Ini harusnya ya. Salah. Berarti X dikurangi minimum dari X dari kolom X maksudnya. Karena kita lagi ngitung kolom age atau umur, jadi kita ambil minimumnya dari kolom umur. Terus dibagi sama maksimum ya, itu. Kita pakai tanda kurung dulu. Maksimum dari kolom X juga dikurangi sama minimum dari kolom X juga. Kayak gitu. Kayak gini harusnya ya. Dan kok lebih dari 1 sih? Ada yang salah nih harusnya. Max dikurangi min. Oh ini ya, kita nggak pakai kurung tutup nih. Ini harusnya pakai kurung tutup kayak gitu. Dan ini hasilnya. Kita harus membuat yang minimum dan maksimum ini absolut untuk barisnya saja. Jadi kita F4 2 kali kayak gitu. Dan udah sih harusnya kayak gini aja. Di sini kita Ctrl D untuk fill down dan Ctrl R untuk fill right. Jadi udah nih, kita punya hasil normalisasi dari data trainingnya. Sekarang kita akan menormalisasi data testingnya. Ini rumusnya. Jadi ini harusnya sama ya, X training. X nya kita ganti yang X nya aja ya. Kita hapus dulu nih. Kayak gini. Ini hasil target ini sesuai ya sama yang testing. Karena ini kita di halaman testing, jadi targetnya nih 1001. Yang ini nggak kita normalisasi. Dan yang training juga yang hasilnya sama ya, kayak yang di dataset ini. Yang ini. Jadi ya udah kayak gitu. Saya itu mau ngapain ya? Hitung data testing. Berarti kita copy aja nih. Ini sama kan ya, X training. Ini training juga, cuma kita ganti X nya. Berarti kita paste aja rumus yang dari data trainingnya ya. Yang ini kita ganti sama X dari data testing. Berarti yang ini ya, yang di bawahnya nih, yang merah kayak gitu. Dan udah kayak gini mah, tinggal udah absolut kan ya, tinggal Ctrl D Ctrl R. Kelebihannya yang targetnya nggak usah harusnya kayak gitu. Dan kok ada yang min? Oh karena kita kaliin sama yang training tadi ya, dikurangin maksudnya. Jadi ya nggak apa-apa, kayak gini hasilnya untuk normalisasi data testing. Setelah kita punya normalisasi data training dan testing,
kita akan menentukan nilai K. Berarti di sini ya, ini nanti sih dipakainya, nanti aja lah. Kita akan menghitung jarak dulu nih. Ini untuk caranya. Kita hapus dulu. Ini juga kita hapus deh sampai bawah ya. Sampai yang kedua aja lah. Yang ini juga kita hapus. Ini juga kok ini dihapus ya? Enggak ya. Jadi ini untuk rumus menghitung jaraknya. Ini rumus Euclidean distance-nya ya. Jadi ya udah kayak gini. Kita katanya tinggal cari akar dari jumlah dari testing dikurangi training dipangkatkan dengan 2 untuk jaraknya ya. Berarti kita bisa cari yang testing sama training ini dulu. Jadi kayak gini, data testing ini kita terangin dulu nggak ya. Jadi setiap data testing yang ini ya, yang 4 ini akan dibandingkan dengan semua data training yang ini. Jadi data testing 1 akan dibandingkan dengan semua ini, data testing 2 akan dibandingkan dengan semua ini, begitupun seterusnya ya. Jadi di sini kita punya kayak gini. Ini hasil perbandingan jarak dari data testing 1, ini data testing 2, ini ketiga. Ini udah ada hasilnya ya, biar videonya nggak terlalu panjang. Ini udah ada yang untuk yang keempat. Jadi kalian bisa kayak gini, bisa kayak tadi ya, cari dulu nilai testing dan training biar visualisasinya nggak terlalu pusing gitu. Jadi kita kayak gini, testing ke 1 berarti ya, testing ke 1, kalau ini ke 1 nih dikurangi sama training ke 1, berarti yang ini training ke 1, yang ini kita di kolom umur kan ya tadi. Dan udah tinggal dipangkatin sama 2 kayak gitu. Untuk data testingnya kita buat absolut untuk barisnya saja, F4 2 kali kayak gitu. Dan udah, kalau udah kayak gini tinggal Ctrl D sama Ctrl R. Ini hasil dari yang ini ya, testing dikurangi training terus dipangkatkan sama 2. Jadi hasilnya kayak gini. Untuk mencari jaraknya kita tinggal cari akar dari jumlah barisnya. Jadi kita tinggal kayak gini aja, square root square root ASCII yang ini ya, square root terus sum. Ini ada square root dari sum baris yang ini kayak gitu ya. Jadi enter aja nih, terus tinggal Ctrl D, nanti hasilnya seperti ini. Tapi ini 2 langkah kan ya, dan agak ribet harusnya kalau 2 langkah. Kalian bisa 1 langkah aja, jadi di 1 kolom kita bisa hilangin yang ini. Cuma ini jadinya kayak gini nih. Jadi kita tinggal kayak gini aja nih, kita panggil square root terus sum. Di sini kita masukin array formula, terus biar nggak usah masukin yang ini ya, terus kita tanda kurung buat yang kurung testing training ini. Kita masukin data testingnya, data testing 1 ya semuanya. Berarti yang ini targetnya nggak usah kita masukin,
dikurangi sama data training, berarti yang ini, terus dipangkatin sama 2, dan udah kayaknya kayak gini aja. Ini 2 apa 3 ya? 3 ya, tanda kurungnya maksudnya. Dan ya udah kayak gini hasilnya, sama kan ya, tapi ini cuma perlu 1 kolom aja, sedangkan ini perlu kolom lainnya ya. Jadi agak ribet nih kalau pakai yang 2 kolom ini. Jadi kita pakai yang ini aja. Tapi karena ini udah ada juga sih, kayaknya kita pakai buat yang bawahnya aja. Di sini kita copy paste aja ya. Apa jangan deh, cuma 1 ini aja kan, yang bawahnya udah ada. Kita masukin square root, terus sum, terus array formula. Kita masukin testing, ini kedua ya, berarti testing yang kedua dikurangi sama data training yang pertama ya. Terus kita pangkatin 2, udah kayak gitu. Ini hasilnya. Kita buat absolute untuk yang testingnya ya. Buat absolute aja kayaknya. Barisnya aja apa kolomnya ya? Nggak ngaruh sih, barisnya aja lah, atau dua-duanya deh. Jadi kayak gini. Ini hasil untuk jarak dari testing kedua. Ini kita hapus. Ini kalian bisa pakai cara yang ini. Kalian hitung dulu yang tengahnya nih, terus cari akar sama jumlahnya di sini. Atau kalian bisa langsung kayak gini. Ini rumusnya square root dari sum yang ini ya semuanya, terus dipangkatin sama 2. Di video kali ini kita pakai yang ini aja ya. Untuk yang ketiga juga sama, yang keempat juga sama. Kalian tinggal ganti data testingnya aja yang ini. Jadi itu untuk hasil perhitungan jarak menggunakan Euclidean distance. Setelah kita punya jarak ini, kita akan mencari tetangga terdekatnya ya. Kita cari dulu nilai n. Kok n? K ya maksudnya. Ini kita hapus dulu ya. Kita hapus, ini kita hapus juga. Kita akan mencari nilai K. Untuk mencari nilai K ini rumusnya. Ini tinggal cari akar dari n ya. N ini harusnya data training jumlahnya. Berarti kita count aja ya. Counta dari data training yang ini ya. Kayak gini. Hasilnya 16. Ini harusnya diakarin. Kita panggil square root dari counta ini. Hasilnya 4. Karena akar 16 4 ya. Dan karena hasilnya genap, 4 tuh genap ya. Jadi karena hasilnya genap, untuk menghindari hasil seri, kita harus membuatnya ganjil. Kita bisa tambahin 1 atau kurangin 1. Dan ya udah, kita kayaknya di sini tambahin aja ya. Jadi di sini kita if is odd kayak gini. Is odd dari sini, karena ini even atau genap, berarti dia mengembalikan nilai false. Ini karena if ya. If kalau true-nya kalau dia ganjil, kita kembali nilai yang ini.
jadi nggak usah kita tambah. Kalau dia false, kita tinggal tambahin sama 1, ditambah 1. Kok ini D sih? Ini C harusnya. Yang ini kayak gitu, jadi hasilnya 5. Atau kalian tinggal tulis 5 aja lah. Gak usah pakai if kayak gini, tapi nggak apa-apa, ini 5. Jadi karena K nya 5, kita akan mencari 5 tetangga terdekatnya ya. Jadi hasil dari jarak ini akan kita ambil 5 yang terdekat. Jadi kita tinggal pakai small nih untuk mencari yang terdekatnya, yang terkecil maksudnya. Small dari halaman mana nih? Yang jarak ya. Jarak tuh yang ini. Terus di sini kita masukin angkanya 1 itu, bisa nggak ya? Iya, berarti ini yang paling kecil nih. Tapi ini nggak dinamis kan? Kita buat pakai row 1 gitu. Harusnya bisa, sama aja kan ya? Iya, sama aja. Dan kita tinggal buat absolute untuk range-nya. Udah kayak gini. Ctrl D, nanti hasilnya akan muncul. Ini jadi baris 2 kan ya? Ini jadi baris 5. Berarti udah benar. Kita copy paste nggak ya? Kita nggak usah lah. Di sini kita small lagi. Mana nih? Yang ini small dari yang kedua ya, karena kita di training kedua, di testing maksudnya. Jadi kita masukin yang ini, yang kedua. Kita buat absolute. Di sini kita masukin row 1 sampai 5. Row 1 aja sih, kayak gini. Ctrl D, kayak gitu. Begitupun untuk yang ketiga dan keempat ya. Dan ini hasil dari 5 distance terdekat. Dan ya udah kayak gini ya. Jadi ini kita tinggal masukin targetnya nih. Ini kita masukin nggak ya? Kita cari aja deh. Di sini kita cari training ID-nya. Jadi gimana nih? Kita pakai index. Kita mau ngembaliin training ID ya. Berarti dari data training, di mana ini? Dari sini aja ya. Training ID itu yang ini. Terus kita ngapain nih? Kita match nilai yang ini dari range yang jarak, berarti yang ini ya, yang ini. Untuk range-nya kita buat absolute kayaknya ya. Ini nggak usah nih, ini harus absolute juga nggak? Kayaknya harus, jadi kita buat absolute aja. Jadi dia mengembalikan nilai dari training ID-nya ya. Kita cek dulu, ini training ID keempat nih. Hasil jaraknya 135. Yang keempat tuh di sini ya. Kita kan di testing 1, training ID-nya kita nggak tahu nih. Ini testing 1, training ID keempat 135. Jadi harusnya bener ya kayak gini. Tinggal Ctrl D aja.
dan udah bener. Jadi ini 5 tetangga terdekatnya, 5 training ID terdekatnya ya. Jadi kasus dari training ID dengan ID 4, 8, 11, 12, dan 15 ini merupakan tetangga yang terdekat dengan kasusnya ya, kasus yang testing 1. Jadi yang ini testing 1 ya, lebih mirip sama yang 4, 8, 11, 12, sama 15. Yang ini nih 4, 11, berapa lagi tadi itu tuh. Udahlah ya, kayak gini aja. Kita copy paste. Ini jaraknya kita ganti range-nya ya, maksudnya. Ini range dari mana nih? Dari jarak ini ya. Dari yang ini berarti nih. Kayak gini. Terus kita ganti juga yang ini. Jadi yang ini. Kita buat absolute, kita buat absolute. Ini error nih, kenapa nih? Ini 6. Ini harusnya yang 11 ini ya, yang ini nih. Oh, 11 ya, kayak gitu. Jadi ini ngecek yang ini kan, ini benar harusnya kayak gini nih. Ini udah absolute, ini udah absolute, jadi tinggal Ctrl D. Dan begitupun untuk yang 3 sama 4 ya. Jadi kayak gini, ini kita ganti jadi 16, nah di baris 16 ya. Range-nya kita ganti jadi yang mana nih? Yang ini, yang ketiga. Berarti yang ini range yang di match kita ganti jadi yang hasilnya. Buat absolute, kita buat absolute, Ctrl D, dan ini hasilnya banget. Kita paste, kita ganti jadi baris 21. Range-nya kita ganti jadi yang ini, yang keempat nih. Buat absolute, yang ini juga kita ganti jadi yang ini. Kita buat absolute dan seperti itu untuk mencari ID dari tetangga terdekat. Training ID ya. Jadi setelah kayak gini, kita tinggal cari targetnya aja nih. Hasil dari yang training ya. Jadi kita bisa pakai VLOOKUP harusnya. Kalau yang ini kita cari training ID-nya, terus kita masukin range-nya berarti training itu yang ini ya. Kita masukin semuanya aja. Kita buat absolute, kita mau mengembalikan nilai targetnya. Ini di kolom keberapa nih? J itu 10 kan ya, 11, 12, 13, 14, 15. Jadi kayak gitu. Ini targetnya 1 nih. Kita kontrol dulu ya. Kita buktiin untuk yang 4, 8, 11, 12, 15. 110, 10. Berarti yang mana nih? Yang training ini ya. 4 tadi itu 4, 8, 11, 12, 15 ya. Ini 110, 1 110, 10 1 1 0 1 0, berarti udah bener ya kayak gini. Dan udah, kita bisa kontrol D semuanya ya. Kalau ini kontrol D, jadi ini hasilnya. Ini fair banget nih warnanya. Jadi udah kayak gini hasilnya. Ini hasil jaraknya ya. Ini cuma pendukungnya aja nih.
Ini buat hasilnya nanti, dan ya udah seperti itu. Untuk target yang ini kita masukin target dari testing ID. VLOOKUP kita masukin apa nih kuncinya, set key maksudnya. Terus dari testing jaraknya kita masukin yang ini. Kita mau ngembaliin row ke 15 ya kalau nggak salah. 1 2 3 4 5 15 dan ini 0. Jadi ini hasilnya. Ctrl D. Ini hasil aktual untuk yang training. Ini hasil aktual untuk data testing. Jadi setelah kita punya hasilnya dari yang training dan testing, kita bisa memprediksi target karena kita udah punya jarak ya. Jadi untuk memprediksi targetnya, kita tinggal cari hasil yang paling sering keluar. Jadi kita bisa pakai mode dari hasilnya nih, kayak gitu. Kenapa hasilnya 1? Karena di 5 baris ini yang paling sering muncul itu angka 1. Jadi 3 dari 5 baris itu hasilnya 1. Jadi hasilnya 1. Di sini kita pakai mode juga untuk yang ini, untuk yang training 2 ya. Kayak gini. Ini untuk training 3, kita panggil mode. Mode dari yang training 3 yang ini. Yang keempat juga kita pakai mode dari yang keempat. Ini panjang banget nih video. Jadi ini predicted targetnya. Ini hasil prediksinya ya. Jadi harusnya udah itu untuk langkah-langkah perhitungan KNN-nya. Tapi di video kali ini kita akan menghitung akurasinya pakai confusion matrix. Ini buat contoh aja ya. Jadi sebenarnya langkah KNN harusnya udah sampai sini aja. Tapi untuk menentukan kelayakannya kita akan menghitungnya menggunakan confusion matrix. Jadi untuk menghitung confusion matrix kita harus punya nilai 4 ini dulu. Tapi itu true positif, jumlah prediksi 1 atau positif ya, yang benar. Ini false positif, ini jumlah prediksi 1 yang salah. Ini true negatif, itu jumlah prediksi 0 yang benar. Terus false negatif itu jumlah prediksi 0 yang salah. Berarti ini kita hapus dulu ya. Untuk mencari nilai ini kita pakai rumus COUNTIF. Kriteria pertama itu kita menghitung prediksi yang benar. Yang ini. Terus kriterianya 1 karena true positif ya. Kok diblok semuanya ini? Kenapa lah ini? Terus kriteria keduanya yang predicted targetnya. Berarti yang ini juga 1 ya karena true positif. Udah kayak gini mah udah ya, tinggal kita buat absolut. Ini kita tinggal buat absolut, dan ini juga dibuat absolut. Terus Ctrl D,
Di sini kita ganti ini false positif, berarti kita ganti yang ini ya, ini jadi 0. Ini true negatif, berarti 00 nih. Ini 0, ini 0. Ini false negatif, berarti ini 1, ini 0. Bener nggak ya? Gak apa-apa, kayak gini aja, sama aja kan ya tadi hasilnya. Jadi setelah kita punya nilai 4 nilai ini, kita akan menghitung akurasi, ini rumusnya, terus presisi, ini rumusnya, recall, ini rumusnya, dan F1 score, ini rumusnya. Jadi kita tinggal kayak gini aja nih. Untuk yang akurasi, ini TP true positif ditambah true negatif, berarti yang ini ditambah sama true negatif dibagi sama semuanya ya, kita pakai sama aja lah, dibagi pakai sum yang ini, hasilnya 0,75, berarti akurasinya 0,75 ya. Terus presisinya ini true positif dibagi true positif ditambah false positif, berarti yang ini dibagi sama true positif dikurangi ditambah ya, ditambah false positif yang ini, yang ini kalau masukin kayak gitu. Ini hasilnya, ini recall, ini keterangannya ya. Akurasi itu tinggal baca aja lah ya. Kalau untuk yang keterangannya, untuk recall kita masukin yang ini true positif ditambah true positif ditambah false negatif. Kita copy aja lah biar cepet. Ini true positif ditambah sama false negatif yang ini. Terus F1 score, ini presisi dikali recall. Oh ini 2 dulu ya, berarti 2 dikali sama presisi, presisinya dikali recall, terus dibagi sama presisi yang ini lagi, presisinya ditambah sama recall, kayak gitu. Dan ini untuk hasilnya, ini hasil confusion matriksnya ya. Ini harusnya matriks nih yang 2x2, cuma ya udahlah malas bikin matriksnya, jadi udah kayak gini aja. Dan kesimpulannya, ini kesimpulannya, performanya cukup baik secara keseluruhan dengan akurasi 75%. Yang ini ya, F1 score 80%, F1 score 2 ini rata-rata harmonis katanya. Dan ini katanya sensitif terhadap kelas positif, berarti ya udah itu kesimpulannya. Ini menang. Jadi model yang ini, model yang mana nih ya, semuanya ya, model tuh yang dari training, testing, distance sama kayak ini kayaknya hasil modelnya deh yang ini. Jadi untuk model pertama katanya mana nih, sensitif, tadi itu mana yang sensitif? Oh ini model yang pertama ini sangat sensitif terhadap deteksi kelas positif, tapi presisinya rendah nih katanya. Terus ya udah kayak gini aja lah ya kesimpulannya. Dan udah, harusnya kita udah menghitungnya pakai metode KNN. Kita normalisasi datanya
Terus kita udah menghitung akurasinya juga menggunakan confusion matrix. Dan udah nih, harusnya sampai sini aja videonya. Tapi di sini kita bakalan tes aja lah ya. Sebenarnya udah beres sampai tadi. Jadi kalian bisa skip aja kalau udah bosen nonton videonya. Jadi ya udah. Di sini kita cuma membuktikannya pakai contoh data yang baru. Jadi ini kita anggap ada pasien yang menderita gejala seperti ini di umur 55. Ini seks 1 itu berarti harusnya laki-laki ya. CP itu apa nih? Intinya intinya data inputannya kayak gini. Terus kita normalisasi datanya kayak gini ya. Normalisasi data kayaknya nggak perlu ditunjukin. Dan ini hasil yang hitung jarak ini nih, yang testing dikurangi training terus dipangkatkan sama 2. Ini hasilnya. Untuk distance-nya kita hitung pakai akar dari sum tadi. Ini hasilnya. Ini target dari data training. Terus ini 5 jarak yang terdekat. Ini nggak tahu ya yang mana nih. Terus ini targetnya. Ini nggak tahu ID trainingnya ya maksudnya. Kita cari nggak ya? Kita cari deh coba. Di sini berarti kita pakai index match lagi ya. Indeks dari sini, bukan. Kita mau ngembaliin nilai trainingnya. Terus kita buat absolute. Di sini kita pakai match. Matchnya nilai yang ini dari kolom yang ini. Terus udah kayak gini. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ini untuk nilai yang training 12, ini 11, ini 4, 10, dan 16. Jadi inputan user yang ini lebih mirip sama ini 5 tetangga terdekatnya ya, karena kaknya sama dengan 5 nih. Ini hasil dari yang ini ya. Kita ambil targetnya 11. Target keempat tuh berarti 1, 2, 3, 4. Ini 1 ya, benar. 4 tuh yang ketiga ya. Ini 12, 11 itu 1, 0. 12, 11 itu 1, 0, benar. Sisanya 1. Berarti 10, 16 ini 1 ya. 16, 1, 10 juga 1. Satu udah benar nih kayak gini. Ini predicted targetnya udah benar. Ini kita pakai mode lagi ya. Jadi mode kayak gini. Dari sini hasilnya 1. Kenapa 1? Karena 1 yang paling muncul, yang paling sering muncul ya. Setelah kita punya hasilnya, ya udah kita tinggal isiin di target ini. Kesimpulannya ya berarti berdasarkan inputan yang ini dan data training yang ini, pasien P1 itu mengalami atau apa ya? Ya, mengalami sakit jantung berdasarkan inputannya ya. Ini jangan dipakai nih data yang ini. Jangan dipakai buat deteksi penyakit jantung yang asli ya, karena kayaknya masih salah deh ini. Data trainingnya cuma 16, testingnya juga cuma 4. Jadi kalau dipakai buat deteksi penyakit jantung beneran, ini masih
harusnya kalian di penjara ya. Dan udah lah, kayak gitu aja untuk video kali ini. Kalau ada langkah yang kurang jelas atau kalian mau nanyain sesuatu, kalian bisa tanyain aja di kolom komentar. Dan ya udah, kayak gitu aja untuk video kali ini. Thanks buat yang udah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.